Jangan sampai puasa yang kita idam-idamkan ini, puasa yang kita tunggu-tunggu selama ini, yang menjadi sukacita bagi kita, kegembiraan bagi kita, kemudian menjadi sia-sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Pemirsa yang kami hormati, alhamdulillah kita sekarang sudah memasuki bulan suci Ramadan. Sesuai dengan harapan kita bersama, doa yang senantiasa kita lantunkan, doa yang senantiasa kita lafalkan dalam setiap salat kita, dalam setiap doa kita senantiasa mengatakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tentu meskipun hadis ini diperdebatkan kesahihannya oleh para ulama hadis, tetapi ada beberapa hal yang memang patut kita ikuti, patut kita contoh yang telah dilakukan oleh para ulama-ulama kita terdahulu, para orang-orang soleh kita terdahulu, bahasanya mereka senantiasa bersiap diri dalam menyambut bulan suci Ramadan. Tetapi apakah kemudian kita boleh menggunakan doa ini? Insya Allah dalam konteks ulumul hadis, doa ini bisa kita gunakan selama tidak berkaitan dengan akidah, selama tidak berkaitan dengan halal dan haram, maka sah-sah saja kita berdoa dengan doa yang senantiasa dilafalkan, didoakan, disampaikan oleh para ulama kita dan para orang-orang soleh terdahulu kita. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu sekarang kita harus betul-betul mengisi Ramadan ini dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengutip satu ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ila akhir ayat. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam ayat ini secara tegas bahwa kita ini adalah umat yang terbaik yang pernah Allah ciptakan di muka bumi. Kuntum khairu ummatin. Umat Islam adalah umat yang terbaik di antara umat-umat yang ada di dunia ini. Kenapa kita dikatakan umat yang terbaik? Yang pertama, ta'muruna bil ma'rufi, karena umat Islam itu senantiasa menghimbau untuk melakukan kebajikan, memerintahkan untuk melakukan kebaikan, wa tanhauna 'anil munkari, dan senantiasa menghimbau juga untuk meninggalkan kemungkaran, meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa tu'minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana posisi puasa yang kita lakukan hari ini agar bisa menjadi pilar bagi kita sebagai umat yang terbaik di muka bumi ini? Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiapkan begitu banyak pahala, begitu banyak kebaikan di bulan suci Ramadan. Tetapi di sisi yang lain Allah juga melalui lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiapkan ancaman bagi mereka yang tidak memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dalam konteks bagaimana bulan suci Ramadan itu memberikan nilai-nilai sosial dalam kehidupan kita. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Ramadan itu adalah ibadah yang rahasia, ibadah
yang hanya Allah dan kita sendiri yang tahu apakah kita betul-betul menjalankan ibadah puasa atau tidak. Ini berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Artinya apa? Bahwasanya ada hubungan khusus antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dikala kita melaksanakan ibadah puasa. Mengapa demikian? Karena ketika kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai controlling dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya kita telah menancapkan faedah atau fungsi dari puasa itu sendiri sebagai junnah. As-siyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Puasa itu adalah perisai. Sekiranya kita memaknai bulan puasa itu sebagai perisai, tentunya dia sebagai tameng bagi kita untuk senantiasa menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mengapa? Karena kita merasa dikontrol, dipantau dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, dimanapun kita berada, maka Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa memperhatikan gerak-gerik kita, memperhatikan ucapan kita. Ketika kita memaknai bulan Ramadan sebagai perisai, sebagai junnah dalam diri kita, maka sesungguhnya kita telah menjadikan diri kita ini terhubung secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala kan senantiasa terjalin dimanapun kita berada. Jadi setiap gerak-gerik kita akan terkontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu jikalau kita tidak memiliki karakter itu, maka sesungguhnya kita menyia-nyiakan bulan suci Ramadan itu. Betapa kita sudah menyiapkan diri, sudah berdoa, Balighna Ramadan, sampaikanlah kami kepada bulan suci Ramadan. Lalu kemudian kita sia-siakan bulan Ramadan itu, maka betul apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal athas. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa dahaga dan lapar saja. Rasa lapar dan dahaga saja. Kenapa? Karena ternyata puasa itu tidak memberikan makna tersendiri bagi kehidupan sosialnya. Oleh sebab itu, sebagai umat Islam, senantiasa kita berintrospeksi diri bagaimana sehingga Ramadan ini betul-betul memberikan nilai positif kepada kehidupan kita, baik kehidupan kita dalam berkeluarga, kehidupan kita dalam bermasyarakat, bahkan kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwasanya begitu banyak pahala yang telah disiapkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Begitu banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita selama kita melakukan ibadah puasa itu dengan baik dan benar. Tetapi mari kita melihat bahwasanya kita akan kembali kepada ayat pertama yang saya sebutkan tadi. Kita akan menjadi umat yang terbaik ketika kita bisa menselaraskan, kita bisa menyatukan antara menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Nah, kita senantiasa berusaha di bulan suci Ramadan ini mengisi hari-hari kita, mengisi waktu-waktu kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak baca Al-Qur'an, memperbanyak sedekah, memperbanyak qiyamul lail, memperbanyak salat-salat sunnah. Tentu ibadah-ibadah ini yang kita lakukan, kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pahala yang begitu banyak. Tetapi ingat juga bahwasanya ibadah yang kita lakukan jika tidak diupayakan, tidak dibarengi dengan upaya kita menjauhi kemaksiatan, maka ibadah ini bisa menjadi sia-sia. Oleh sebab itu, al-amru bil ma'ruf dan an-nahyu 'anil munkar ini, dua hal ini harus berjalan dengan bergandengan tangan, harus berjalan dengan berbarengan. Bukan hanya upaya untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mengabaikan upaya-upaya dalam meninggalkan kemungkaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua hal ini harus berjalan sesuai dengan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh sederhana. Kita
berupaya di bulan suci Ramadan ini mengumpulkan banyak pahala, melakukan kebaikan, tetapi di sisi yang lain kita tidak menyadari bahwa kita juga menghilangkan pahala-pahala itu tanpa kita sadari. Bagaimana saya mengatakan demikian? Coba kita melihat atau membacakan sabda Rasulullah SAW. Man lam yada' qaula az-zur wal amala bihi, man lam yada' qaula az-zur wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun ayyada' ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa kata Rasulullah yang tidak bisa meninggalkan perkataan keji dan berbuat kesia-siaan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh puasa dan tidak butuh dia meninggalkan makanan minumnya. Artinya Allah tidak membutuhkan puasanya bagi orang yang senantiasa tidak mampu meninggalkan perkataan keji. Perkataan keji ini bermacam-macam, ya. Kebohongan juga perkataan keji, memfitnah juga perkataan keji, menjelekkan orang juga perkataan keji, menghina juga perkataan keji, menuduh juga perkataan keji. Kita melaksanakan ibadah puasa, lalu kemudian perilaku seperti juga kita laksanakan, maka kita tidak menyadari atau tanpa sadar kita sendiri telah menghilangkan kebaikan bulan suci Ramadan itu. Makanya Ramadan ini bukan hanya sebatas menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya, tetapi bagaimana bulan suci Ramadan ini memberikan dampak sosial kepada kehidupan kita secara pribadi. Kita bukan hanya mengumpulkan pahala, tetapi bagaimana karakter atau manfaat puasa yang kita lakukan ini untuk memberikan kebaikan yang baik bagi kita. Karena jangan sampai kemudian sia-sia kita berpuasa. Bahkan Allah mengatakan, "Laisa lillahi hajatun ayyada ta'amahu wa syarabahu." Allah tidak berkepentingan orang itu meninggalkan makanan dan minuman kalau ia masih juga sering mengatakan perkataan-perkataan yang keji. Ini menjadi perhatian besar bagi kita. Jangan sampai puasa yang kita idam-idamkan ini, puasa yang kita tunggu-tunggu selama ini, yang menjadi sukacita bagi kita, kegembiraan bagi kita, kemudian menjadi sia-sia karena kita berRamadan, melakukan puasa Ramadan, tetapi perilaku kita tidak terlepas dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita berharap Ramadan ini betul-betul memberikan manfaat yang baik, ya. Ramadan bisa menyatu dalam diri kita, ya. Sehingga Ramadan ini bisa menjadi tameng dalam diri kita, menjadi self controlling dalam diri kita di luar bulan Ramadan berikutnya, ya. Jadi kita mendapatkan kebaikan yang banyak, ya. Ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama. Yang kedua, kemudian kita bisa merubah karakter kita, ya. Dari amoral menjadi moral, ya. Dari kemungkaran menjadi kema'rufan, ya. Dari keburukan menjadi kebaikan. Sekira demikian, mudah-mudahan ceramah yang singkat ini bermanfaat bagi saya sendiri, keluarga saya, dan juga bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.